Halo everyone. Ya, sekarang tanggal 31 Desember 2021 ya. Hari terakhir di tahun 2021. Oke. Banyak momen yang selalu menjadi kenangan di tahun 2021. Buat saya pribadi, banyak sekali kesedihan, banyak sekali pelajaran dan banyak pengalaman berharga untuk saya. Dan salah satu yang paling takkan terlupakan adalah di malam tahun baru 2021 tahun lalu, bapak saya, Babe Caca Romeo, terpapar COVID dan harus dilarikan ke rumah sakit Koja dan harus rawat inap. Ya, itu momen takkan terlupakan. Dan di tahun ini, di pergantian tahun 2021 ke 2022, itu memori itu kembali teringat. Ya, saat itu betapa hati hancur, hati sakit, dan tidak bisa menerima kenyataan. Tetapi puji Tuhan, puji syukur, alhamdulillah, bapak saya, Babe Caca Romeo, akhirnya survive dan selamat dari COVID setelah Babe Caca dirawat di rumah sakit Koja selama 18 hari. Jadi sudah melalui UGD, ICU sampai pemulihan. Jadi saat itu benar-benar saya uh, terguncang ya, dan saya nggak tahu harus bagaimana. Tetapi saya sangat bersyukur banyak bantuan support, moral, doa dari teman-teman semuanya, dan special big thank you untuk Onti Examiner. Jadi di saat saya terpuruk, di saat saya bersedih dan saya nggak tahu harus kemana dan saya nggak tahu harus berpegang sama siapa, Onti Examiner menguatkan saya. Walaupun cuma via video call, tapi cukup membuat saya strong ya. Pengalaman itu takkan saya lupakan, dan itu buat pelajaran buat saya pribadi dan buat semua orang ya. Jangan sampai kita jatuh kembali ke lubang yang sama gitu. Oke, good people, di kesempatan ini saya juga, di kesempatan perpindahan tahun ini, bapak saya, Babe Caca Romeo, tentunya ingin berbagi pengalaman, berbagi kisah tentang momen-momen saat sakit dan pengalaman Babe waktu dirawat di rumah sakit. Tentunya ini tujuannya untuk edukasi dan mengajak teman-teman semuanya jangan sampai kalian terpapar COVID. Kita tahu ya, dari awal tuh COVID datang, COVID-19 itu dahsyat sekali, dan dihajar lagi, datang lagi COVID varian Delta ya, yang sangat luar biasa kan. Banyak korban dan banyak hal-hal sedih dengan varian Delta tersebut. Dan sekarang juga masih ada guys, varian-varian baru, Omicron dan whatever lah. Oke, langsung aja kita panggil ya, untuk bapak saya, Babe Caca Romeo ya. Saya bersyukur sekali, Babe Caca sudah melewati masa kritis, udah melewati masa pemulihan, dan sekarang udah sehat dan bisa kembali bernyanyi, bisa ngamen lagi, bisa aktivitas. So grateful. Babe Caca. Ya. Oke, Happy New Year ya. Yes. Selamat tahun. Ini pengalaman yang betul yang saya rasakan selama umur saya sudah 65 tahun. Yang betul-betul sakit yang saya rasakan yaitu ini COVID ya. Saya merasakannya pokoknya sakit banget, dan kebetulan saya juga tidak ada tanda-tanda model kayak nggak ada rasa bibir apa, nggak ada rasa apa segala, enggak. Langsung saya panas, saya bawa ke klinik, suntik biasanya baik, datang lagi, suntik lagi. Akhirnya saya ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Oh ya. 2 hari saya di UGD, 12 hari saya di ICU, 4 hari pemulihan dan 10 hari isolasi mandiri. Itu pun selama itu saya tidak bisa jalan. Aktivitas, nggak bisa aktivitas. Tidak, pokoknya nggak bisa jalan, nggak bisa duduk, pokoknya nyesek, pokoknya sakit banget. Untung aja saya tidak ada penyakit lain, kalau udah lewat.
Dan saya ada tiga orang yang saya lihat mati depan saya. Wafat meninggal Be ya. Ya apa? Jadi COVID itu ada ya. Dan kebetulan saya sekarang udah vaksin, satu vaksin juga ya. Dan tiap hari juga minum vitamin, sebulan sekali juga suntik vitamin ya Bang. Gitu aja deh pengalaman saya. Nanti ada filmnya ya. Ada filmnya Bang. Ya nanti bisa dilihat. Nanti di belakang bisa kalian lihat guys foto-fotonya Babe Caca waktu di rumah sakit dan video-video waktu Babe Caca dirawat ya. Dan Babe Caca tentunya banyak sekali orang pengen tahu caranya untuk mengantisipasi terpapar COVID. Gimana Be? Yaitu satu pakai masker ya. Kedua jauhi dari Kerumunan. kerumunan ya. Karena saya waktu terpapar itu juga saya nggak tahu saya kena keteparnya dari siapa. Jadi saya nggak tahu sama sekali. Saya juga nggak pernah kemana-mana. Ya udah langsung kena aja. Ya pakai masker, hindari kerumunan ya, dan selalu pakai hand sanitizer, cuci tangan sering mungkin, dan tentunya don't forget minum vitamin. Yap, dan imun jangan sampai ngedrop gitu ya Be ya. Iya. Soalnya dengan imun yang turun ngedrop itu gampang sekali terpapar COVID gitu. Contohnya Babe Caca ini. Oke, dan Babe Caca waktu itu di rumah sakit apa aja yang terjadi? Yaitu halusinasi. Halusinasi. Pokoknya halusinasi yang nggak enak deh ya. Sampai sekarang pun saya trauma. Jadi kalau saya masuk kamar sendiri takut, atau mau ke kamar mandi juga takut. Soalnya ada bayangan-bayangan yang kayaknya saya belum pernah lihat selama saya hidup. Itu aja Bang. Jadi yang terjadi di rumah sakit yang Babe rasakan adalah halusinasi. Sakit, penyakit, sesak nafas, demam, gimana? Ya demam juga, karena kalau demam nggak begitu dirasa ya Bang. Soalnya kita kan di apa sih namanya? Infus. Dan ingat ya, kalau sakit jangan sampai nunggu beberapa hari. Bayangin saya sedikit hari aja di rumah sudah mau mati. Apalagi ada yang bilang kan kalau di rumah sakit pasti mati. Itu yang 10 hari Mas, 20 hari di rumah ya mati. Karena dia langsung nyerang ke paru-paru Mas. Langsung kan kita kan apa sih Bang, batuk tapi nggak keluar. Jadi dia ngumpulnya di paru-paru. Oke, jadi maksud Babe Caca itu kalau andai kata jangan sampai ya, kalau sampai kalian tiba-tiba terpapar COVID ya kan, langsung ke dokter, jangan tunggu lama-lama ya. Kalau kalian terlewat lama, terlambat ke rumah sakit itu fatal sekali ya. Soalnya kenapa? Yang namanya varian COVID itu 19 Delta dan ETC itu menyerang paru-paru. Jadi paru-paru kita tuh dipenuhi dengan lendir, ya kan? Dan lendir itu susah untuk dikeluarin. Itu yang bikin kita susah untuk bernafas, gitu guys. Bayangin gimana kalau kita nggak bisa nafas, guys? Ya, kekurangan oksigen, ya bisa meninggal. Jadi harus langsung ke rumah sakit. Jangan takut ke rumah sakit, oke? Oke, Babe. Saya mau ucap-ucapan terima kasih dulu. Ya, sabar Babe ya. Terus di rumah sakit gimana pelayanannya? Bagus. Bagus ya. Apa yang orang bilang itu bohong. Pelayan perawatnya bagus, dokternya bagus. Cuman kitanya aja yang kadang-kadang suka histeris ya. Seuzon ya, berpikiran yang takut, berpikiran enggak, hempaskan semua ya. Terima kasih buat dokter, juga perawat-perawatnya, dan juga khususnya ponakan saya yang di Balikpapan. Dia selalu sampai sekarang pun dia selalu was-was sama saya. Si Piska Windayani ya. Terima kasih banyak ya Pis ya. Dia suaminya juga terkapar COVID. Ya. Dianya pun anak-anaknya juga terkapar. Oke. Di Kalimantan, di Balikpapan. Saya ucapkan terima kasih untuk dokter, perawat, dan semua staf dari Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Mohon maaf ya kalau saat itu mungkin saya sedikit tegang, sedikit keras atau marah-marah karena saya khawatir sama bapak saya. Jadi guys, can you imagine ya, bayangin pasien COVID masuk ke ruang isolasi itu nggak bisa ditemuin, nggak bisa ditengok, dan kita nggak bisa komunikasi, nggak bisa pakai telepon juga. Nah, jadi waktu itu saya sangat ketakutan gitu. Kok nggak ada kabar, bapak saya gimana gitu. Jadi mohon maaf kalau saat itu saya mungkin agak sedikit
keras ya. Sekali lagi terima kasih dari dokter juga perawat dan staf Rumah Sakit Koja. Sukses. Oke, Babe Caca. Kali ini Babe sudah sehat, ya kan? Sudah sehat, sudah bisa aktivitas, sudah bisa kembali manggung. Ya, sekarang setelah sehat nih, apa yang Babe edukasi untuk teman-teman semua? Ya itu yang tadi saya bilang, harus percaya ada COVID ya. Dan ada yang bilang juga harus percaya dengan suntik vaksin itu baik buat kita. Karena ada yang bilang nanti berapa tahun kemudian akan mati kalau kita divaksin. Lah, kalau memang diharuskan mati, ngapain kita dilarang? Kumpul-kumpul udah bedain aja mati sekalian. Betul nggak? Udah Bang. Nah, jadi edukasi dari Babe Caca ini selaku orang yang pernah terpapar COVID dan survive dari COVID harus jaga kesehatan, ya, prokes dan wajib untuk vaksin, guys. Soalnya kenapa? Setahu saya, kalau misalnya kita telah divaksin, itu kita lebih kuat, lebih strong, dan tubuh kita siap untuk menghadapi COVID. Andai kata kalau kita terpapar COVID, gitu kan, Be? Iya, gitu. Ayo, yang belum vaksin segera vaksin ya. Ucapan terima kasih, Be. Oke, terima kasih buat semuanya, khususnya buat abang, juga buat teman-teman yang sudah mendoakan saya, juga buat keluarga saya yang di Kalimantan, yang di Balikpapan. Pokoknya yang khawatir, terima kasih banyak. Buat Ija, buat Cici, Buci ya, juga buat Molly, buat Pom yang selalu rindu dengan saya. Oke. Baiklah, itu aja sekilas cerita dari Babe Caca Romeo tentang saat-saat momen-momen saat Babe Caca terpapar COVID dan bagaimana dia bisa survive, ya kan, guys. Ambil sisi baiknya dan tentunya bisa diterapkan ke kehidupan kita semuanya. Ayo sama-sama kita bantu pemerintah untuk memutus mata rantai corona. Oke, guys, yuk segera vaksin. Be, terima kasih, Babe. Ya, sama-sama. Thank you. Yuk. Oke, Welcome. abis ini kalian bisa lihat slide video-video Babe Caca Romeo, juga foto-foto Babe Caca saat masih ada di rumah sakit. Oke? Thank you. Ya. Welcome.